Sampai Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat ummati, ummati, ummati. Ini yang diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak keluarganya, ya binti, ya waladi, ya ammi, ya hali. Enggak, bukan paman, bukan ibu, bukan bapak, bukan anak. Yang diingat ummati, ummati, ummati. Kita pernah jawab panggilan Nabi? Pernah satu kali kita jawab labbaik ya Rasulullah? Pernah? Nabi enggak harap jawaban dari kita, tapi Nabi berharap kepada Allah kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya kalau udah ngomongin Nabi, cetek air mata saya, benar-benar. Nabi ini luar biasa buat kita. Saya menangis. Saya, ya Allah, kalau mengatakan umur ada yang paling tua di sini berapa tahun? 80 tahun ada. Ada umur 80 tahun. Pernah doa sama Allah, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Gak pernah hadirin, gak pernah. Kita gak pernah minta, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Gak. Tapi saat kita terlahir ke dunia, mendapatkan kita, ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa diminta. Lalu apa yang dikatakan setelah umat ini? Aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. Saat dimana Nabi SAW mengatakan dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini adalah wasiat Nabi. Ini adalah suatu kemuliaan dari Nabi untuk umat. Dikasih password, dikasih kata sandi, kita ingin masuk ke dalam surga, jangan tinggalkan sholat. Begitu terakhir malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, ya Jibril, aku belum puas menjaga umatku ya Jibril. Aku belum puas menjaga umatku. Apa jaminan untuk umatku di yaumil qiyamah dan di akhir zaman kelak? Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Terima kasih wahai Allah karena Engkau telah menciptakan Sayyidina Muhammad yang diingat umat, meminta jaminan dari Allah untuk umat. Bukan buat paman, bukan buat ibu, bukan buat Hamzah, bukan buat Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Yang diminta untuk umat hadirin. Apa jawaban Allah saat malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Sampaikan kepada Muhammad, akan aku jamin umatnya dan tidak akan aku hinakan di yaumil qiyamah. Kita ini yang lagi dipikirin kita sama Nabi. Nabi nggak pernah yang namanya istirahat untuk pikirin umat, nggak pernah. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Saat dimana Nabi satu malam, saat dimana di rumah Siti Aisyah, satu malam Nabi terbangun dari tempat tidur, dicari oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terlelap dalam tidur. Begitu saat dibangun, dilihat Rasulullah nggak ada. Dicari di dalam masjid, ternyata Nabi sedang sholat, ditungguin sama Siti Aisyah. Setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat? Kasih waktumu untuk istirahat sejenak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jika aku istirahat, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Jika aku terlelap tidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah sehingga aku melihat engkau banyak di dalam gerakan salatmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak kurang setiap hari, setiap malam aku salat taubat di hadapan Allah 1000 rakaat. Nabi memegang kunci surga. Nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, masih salat taubat 1000 rakaat. Nah, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum. Engkau tidak ditempel dosa. Engkau tidak akan diberikan suatu siksaan apapun. Kenapa engkau salat taubat begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Keluar dari lisan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Jawabannya Nabi, ya Aisyah,
Aku khawatir tatkala umatku saat diambil rohnya oleh Allah kembali ke hadapan Allah, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Sedangkan aku mengharap solat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Huwa Muhammadah, dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga kalian, yang bertobat demi kalian, yang pelipisnya berdarah demi kalian, yang menahan lapar dengan rasa sakit demi kalian umat Sayyiduna Muhammad. Mau sampai kapan kita terlelap tidur sedangkan Nabi terbangun menangis untuk umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu sinis dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci Sayyiduna Muhammad. Karena kita saat kita masuk ke dalam syurga, tatkala Siti Fatimah mendengar daripada Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, jangan engkau menangis wahai putriku. Jangan engkau menangis wahai kecintaanku. Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku. Sebentar lagi engkau akan berpisah dengan roh dan jasadmu. Aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Dekatkan telingamu wahai putriku. Setelah wafatku engkau yang akan kembali kepada Allah. Setelah wafatku engkau yang akan kembali kepada Allah." Bukan gembira, makin nangis Siti Fatimah. Tatkala Nabi jika rindu dengan wangi syurga dicium kening Siti Fatimah. Jika Nabi ingin dengar lantunan daripada telaga yang berada di dalam syurga, mendengar suara lantunan ayat suci yang dikeluarkan oleh Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. "Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Bukankah ini kabar gembira wahai anakku?" Apa jawaban? "Ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira. Tapi engkau adalah kekasihnya Allah. Engkau memiliki kedudukan pastinya di dekat Allah. Sedangkan aku tidak akan bersama denganmu ya Rasulullah. Di mana jika aku ingin berjumpa denganmu? Jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta kepada Allah dan memberikan syafaat kepada umatku agar timbangan pahala jauh lebih besar dibanding dosa mereka. Setelah penimbangan selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di jembatan Sirat. Sedang apa dirimu? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka. Surga begitu sesak ya Rasulullah. Di mana setelah itu aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku untuk seluruhnya masuk ke dalam surga. Jika umatku satu tertinggal, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang sesak, surga yang penuh banyak orang-orang pecintamu ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk umatku. Umat, bukan anak, bukan paman, bukan ayah, bukan ibu, tetapi umat yang diinginkan oleh Nabi untuk berkumpul di dalam surganya Allah. Ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, taubatlah kepada Allah. Tubna ilallah, mintalah keampunan kepada Allah agar semua kita diberikan taufik dan hidayah di malam ini, pulang membawa bekal keberkahan yang luar biasa untuk kita dan keluarga kita di rumah sana. Bagi orang tua kita juga insya Allah, bagi yang tidak ada saat ini orang tua kita, wallah tatkala kalian duduk di tempat ini, orang tua kita telah meninggal dunia. Saat ini di malam ini Allah memberikan kasih sayangnya, Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan daripada kuburnya. Ini adalah suatu kenyataan yang dimana Nabi mengatakan tidaklah seseorang menghuni di dalam kubur jika terdapat ada anak yang sedang berbuat baik, maka mendapatkan aroma dan wewangian surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad sayangnya kepada kita, sayangnya kepada umat luar biasa, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nabi menunggu kita di depan pintu surganya Allah. Mudah-mudahan di malam ini menjadi malam yang menjadi aktibar atau contohnya baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah
kita keluar dari sini makin tambah mahabbah dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan sama-sama di malam ini semua taubat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan lisan kita yang tak pernah